Wa inda zalika yatlu alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama wa ma warada fihi minal athar wal akhbar wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da wa an qawlihi asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa an qawlihi marartu lailatan usriyabi bi aqwamin tuqradu syafahahum bi maqarida min nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Dan ketika demikian membaca atasmu oleh syaitan akan kelebihan ilmu dan derajat ulama dan barang yang warid padanya daripada asar dan segala khabar. Dan melalaikan ia akan kamu daripada katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertambah akan ilmu dan tidak bertambah petunjuk, niscaya tidak bertambah daripada Allah kecuali semakin jauh. Dan daripada katanya seberat-berat manusia nisbah azab pada hari kiamat itu orang yang alim yang tidak memberi manfaat akannya oleh Allah dengan ilmunya. Tentang bersambung atau liket. Hati-hati. Tanya digoda oleh syaitan lewat ilmu. Artinya pencari ilmu disesatkan oleh syaitan dengan ilmunya sendiri. Senjata makan Tuhan. Hancur karena salah mempergunakan ilmu. Yang hati-hati. Karena salah tidak terasa. Malah salah dianggap benar. Buruk dianggap baik. Syaitan ahli. Yang membuat tertipu ahli ilmu. Hancur dalam kebaikan ilmu. Saban lagi orang keracunan obat. Obatnya racun? Nya racun obat. Namanya saja tapi ramai orang keracunan. Apakah ni yang tak masa sakit ke? Keracunan. Keracunan apa? Keracunan ubat. Di obat berubah menjadi racun. Karena salah cara konsumsi. Ilmu lagi nanti. Ilmu itu pada dasarnya itu obat. Tapi kalau salah-salah, syaitan mampu merubah ilmu itu menjadi racun bagi pemilik ilmu. Maka hati-hati godaan syaitan. Yang tergoda orang punya ilmu. Kiban cara gadali syaitan ya. Saat tanya niat tidak jelas dalam mencari ilmu, perilaku tidak jelas di dalam mencari ilmu, maka ketika itu dibaca oleh syaitan tentang kelebihan ilmu dan derajat ulama. Hadis, ayat, haba-haba sahabat, para ulama yang berbicara tentang kelebihan ilmu. Bicara memang betul. Bicara tentang kelebihan ilmu, kehebatan ilmu. Sehingga katanya tergoda tu. Asai kalau ilmu sang kabere. Belum tentu. Karena ilmu itu baru bermanfaat banyak syarat-syaratnya.
Ilmu tidak bermanfaat apabila tidak cukup syarat. Jadi baik tergoda dengan le ilmu, ngena ilmu, menyosalah. Sehingga ipu lalu tanya, ipu lalu tanya dengan hantingat tu, ipu tua tanya dengan hadis pun perahli Rasulullah, siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, maka tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh. Tambah ilmu tidak tambah baik, tidak tambah petunjuk, berarti semakin menjauh dari Allah. Makin hana dekat dengan Allah. Menyepelai dekat takarub kepada Allah, tambah ilmu, tambah petunjuk. Maka untuk memulai dapat petunjuk, harus ikuti konsep yang di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan semangat mengamalkan. Yang baru akan masuk kepada nihayah dan masuk kepada batin ilmu. Dan melupakan ia, syaitan akan kamu daripada kenyang Nabi SAW. Seberat-berat manusia azab pada hari kiamat adalah orang yang alim yang tidak memberi manfaat akannya oleh Allah dan ilmunya. Alim tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Dah ilmu tidak bermanfaat. Tidak tambah ilmu, tambah petunjuk. Ilmu bertambah, petunjuk hanya bertambah. Malah sebaliknya meracuni. Semakin punya ilmu, semakin takabur. Semakin punya ilmu, semakin katanya hana tawaduk. Semakin punya ilmu, semakin sulit menghargai orang lain. Yang tanda hana manfaatnya ilmu. Ilmu yang betul, jih lagi ibarat padi. Semakin berisi, semakin semakin merunduk dia. Makin punya ilmu, makin tawaduk. Makin hana sombong, makin berakhlak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dadalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pun pegali Nabi. Dalam doa Nabi, ya Allah, sungguh lu melindung dengan roh daripada ilmu yang hana manfaat. Nabi sendiri dalam doanya minta perlindungan daripada ilmu yang hana manfaat. Jadi kena lebutnya ilmu kalau lagi syaitan. Ilmu yang hana manfaat je kalau lagi syaitan. Payah melindung. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang melindung dari apa? Dari syaitan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Payah melindung bak tukang sihir. Daripada makhluk-makhluk jahat. Payah melindung bak pendengki, syaitan, tukang sihir, pendengki. Payah melindung bak Allah bahaya. Tamah sabota ilmu yang hana manfaat. Ya, kalau melindung dia. Nabi payah melindung daripada ilmu manfaat. Baik sampai tanya tak dapati ilmu-ilmu yang enggak ada untungnya. Enggak ada manfaat kepada pemilik ilmu. Kemudian wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, hati yang hanya mampu fokus pada yang sedang dilakukan. Ke hati hanya khusyuk, hati dah sembahyang dengan dah sembah Allah, hati tu lain, nyen nak khusyuk. Tengah tak buat fikiran lain gerak dia. Nyen nak khusyuk. Yang tanda hati hana khusyuk. Punya hati khusyuk. Kalau lagi ngaji, fokus ngaji. Lagi belajar, fokus belajar. Lagi di pesantren, fokus di pesan. Ya kan tubuh lam dayah, fikiran ke di rumah. Tengah tak buat bak gorek, fikiran tinggal ke mak angkaya. Nyan hana khusyuk. Layak. Tak bisa fokus. Payah melindung, bahaya manusia yang tidak fokus hati. Manusia sukses dia fokus.
Dia mata kuda, ho yang menuju ke nan fokus. Yang membuat kegagalan tanya, tak bisa memiliki hati yang khusyuk. Belajar khusyuk. Di saat dia belajar, fokus. Singkirkan pemikiran-pemikiran lain. Saat beribadah, fokus pun yang tak ibadah. Tengah berzikir ke Allah, fokus. Baik tengah tak semayang, tengah termayang-mayang. Tengah meratip, pikiran tiga tahu. Mata tiga tak. Pakan kejip mata tiga tahu. Hati hana khusyuk. Kai bahu oleh syaitan. Ladumkan mata tiga tahu. Tubuh-tubuh you. Tengah ibadat, you hadap kiblat. Nyokan. Udeh utimu hadap. Udeh utunong. Nyan pe, hati sedang dikuasai oleh syaitan. Wa amalin la yurfa. Amal yang tidak diangkat ke langit. Melindung daripada tanya tak beramal tetapi tidak diterima oleh Allah. Wa du'ain la yusma. Dan juga doa yang tidak didengarkan. Kerana jihanda ni dengar oleh Allah doa. Doa tidak makbul. Amal yang tidak makbul, doa yang tidak makbul, minta perlindungan dari Allah. Baik sampai katanya berdoa tetapi Allah tidak menerima, beramal tapi Allah juga tidak menerima. Karena keuntungan doa, keuntungan amal di saat diterima. Tanya dalam sembahyang tapi tak berdoa. Yang menyana terima doa dalam sembahyang. Beres mendung. Mendoa bak apa? Antara dua sujud. Udah ke? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wa'afini. Lengkap mendung. Pudah perlek anak-anak. Rabbighfirli, ampunkan dosaku. Ampun dosa. Yang luar biasa. Azab itu semuanya gara-gara dosa. Bermasalah dalam kehidupan tidak terlepas dari gara-gara dosa. Warhamni, beri rahmat olehmu akan aku. Selalu mendapat rahmat Allah. Wajburni, sempurnakan kekurangan-kekuranganku. Warfa'ni, angkat derjat. Warzukni, beri rezeki. Tinggal laulai kita. Ya? Bina rezeki. Wahdini, beri petunjuk pada hidayah. Wa'afini, sehatkan, sejahterakan diriku. Wa'fu'ani, maafkan segala kesalahan. Munyonya terima madu oleh Allah, hana sempurna. Tetapi khusyuk. Kan cuma ucapan lidah dengan hati yang lah. Maka hinan menteng be'uk menteng cuplikan antara dua sujud. Segala-galanya. Apalagi na fadilah ro'ila ila'in dari takbir. Maka Nabi pun pegah. Termasuk bijih mata Nabi adalah salah. Yang paling membahagiakan Nabi saat salat. Itu sudah segala-galanya. Bahagia. Wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lewati pada malam yang diisrakan denganku dengan kaum-kaum. Yang diguntingkan akan segala bibir mereka itu. Dengan segala gunting dari neraka. Maka aku kata, man antum, siapa kamu? Nabi di saat malam Isra' melewati nasabah kaum yang tengah gunting-gunting bibi. Gunting-gunting lidah bibi. Koh-koh. Dia putuh, dia mentambung dalam koh lah. Cang-cang bibi dengan gunting. Tempat kaumnya tanya oleh Nabi. Tahu kata? Siapa kamu semua? Kalau berkata mereka itu, kunna na'muru bil khairi wala na'tihi. Kami ini orang yang mengajak orang lain pada kebaikan. Tapi kami tidak melakukan kebaikan itu. Wa nanha anis syarri, dan kami melarang mereka. Melarang daripada kejahatan. Wa na'tihi, dan kami lakukan itu. Itulah kerja orang-orang alim yang tidak bermanfaat dengan ilmu
Ilmunya. Nyan dudo kesiksa. Kekoh-koh lidah. Ngangunting neraka. Karena tidak sanggup mengamalkan ilmu. Karena inti dari tujuan ilmu adalah bisa merubah sikap, perilaku dan pikiran manusia. Kalau sudah punya ilmu, pemikiran jadi bagus, cara berpikir benar, duduk hati juga benar, kemudian sikap dan perilaku juga baik. Itu fungsi ilmu. Munya ilmena ngut mentang cara semikir mentang ngut. Hana betul, pergahaba mentang salah, sikap perilaku mentang hana bentuk yang jelas, bentuk yang baik. Yang tanda disfungsi ilmu. Ilmu tidak berfungsi, maka yang tanda keracunan ilmu. Lagi orang keracunan obat. Tanya mandung tanya pada diri sendiri, kita mau bagaimana? Maka harus fokusnya tabut untuk bidayatul hidayahnya betul-betul tak ikuti. Supaya katanya tak mulai dengan permulaan yang baik, maka akan sampai kepada akhir yang baik. Mulai dengan zahir yang baik, maka akan sampai kepada batin yang baik. Di sanalah lautan akan sampai ke lautan ilmu. Kerjanya urung-urung awal ya, pakai tak 20 tahun kerja ke aulia, kitab dumpu je, atas nak buat kerja ke? Pakai karena dia cepat sampai kepada nihaya. 20 tahun umur kerja ke kutub aulia, ilmu macam je. Itanya tentang dia baca takun aulia yang itu meratib dah. Mupo wa thai ko aulia do meratib. Buku to tengok. Yang lain ilmu pupu hana je tu. Kita pegang orangnya Ahmad Ahdari yang karang bait mantek, bait baikuni, ilmu badik mani bayan, tapi umur 21 tahun sudah menjadi aulia Allah, utub aulia, punya ilmu sampai ilmu alatnya, ilmunya. Jika karang, yang karang gepegat lom dalam bentuk bait. Kenapa mereka seperti itu? Sanggup dijalani, diawali dengan mengamalkan bidayatul hidayah. Api serius. Jibnan. Maka itu yang cita-cita saja melaki Allah. Maka menjadi manusia beruntung. Tinggal. Fa iyyaka ya miskin antaz'ana li tazwirihi faidlika bi habli ghururihi fawailul lil jahil haitsu la yata'allam marratan wahidatan wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Maka jauhi olehmu hai miskin bahwa engkau yakin atau tunduk percaya bagi godaan syaitan, maka menggiring akan kamu dengan tali tipuannya. Hati-hati. Baik sampai katanya digoda oleh syaitan, ditipu oleh syaitan. Kita punya ilmu tetapi berhasil ditipu oleh syaitan sehingga ilmunya menjadi racun. Artinya menjadi keracunan bahaya dengan ilmu sendiri. Maka celaka bagi orang jahil. Satu kali karena tidak mencari ilmu. Tapi di saat punya ilmu, celaka bagi orang alim karena tidak beramal dengan ilmu 1000 kali. Orang hana sapuna memang terpuruk. Tetapi orang mati dengan sebab makanan yang lebih terpuruk. Orang jahil kita kaya hana ilmu. Artinya tanya beruntung tetapi gadah keberuntungan. Orang jahil tamang dalam neraka wajar. Masa katanya karena ilmu irit dalam neraka itu lebih kurang ajar.
Ya kan? Manalah kira-kira bagi celakaan hal lah. Uh, Sesuatu yang tak wajar terjadi karena sudah punya ilmu. Terjadi bahawa orang tidak punya ilmu, keburukan digoda oleh syaitan, itu wajar, mereka memang tidak punya ilmu. Ha, maka hati-hati. Pegahnya mandum supaya tanyo di saat tamita ilmenyo bubutoi-butoi sukses berhasil. Sukses dunia dan akhir, sukses dalam pencarian ilmu, kemudian sukses di setelah berilmu dan sukses setelah meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Ya. Makanya fokus buat bidayatul hidayah. Fokus kiban setelah tahu kemudian beramal. Nyokuh yang dilakukan karena lewat kitab-kitab Al-Ghazali nyo letak manusia menjadi ulama-ulama besar, aulia-aulia Allah. Bahkan karena fokus betul-betul gak amalkan. Mungkinlah umur 20 tahun kerja ulama besar. Dia dapat ilmu tidak cuma lewat ta'allum, tapi ta'allum di awal mengamalkan, kemudian mendapat masuk lautan ilmu tanpa belah gebetan tapi hidup dalam kitabnya. Karena pakan di dalam langkahnya tepat. Dimulai dengan konsep bidayatul hidayah. Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marji'u wal ma'ab.